Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristin Dunia, saya dari kelompok 9. Di sini akan membahas tentang materi gangguan makan dan gangguan impuls. Memiliki tubuh langsing merupakan keinginan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, terutama bagi seorang wanita. Berat badan merupakan salah satu faktor utama dalam kecantikan, sehingga banyak wanita di seluruh dunia yang menginginkan untuk memiliki tubuh atau berat badan yang ideal dengan badan yang langsing. Terlebih pada zaman modern seperti sekarang ini, di mana bidang industri dan perfilman memiliki karakter kecantikan tersendiri. Nah, hal tersebut juga banyak menyebabkan kaum muda yang ingin tampil di publik untuk menjaga tubuhnya, mengatur pola hidupnya agar ia selalu tampil dengan tubuh ideal. Dari hal ini, untuk mendapatkan tubuh ideal tersebut, banyak remaja maupun dewasa yang ada di seluruh dunia ini melakukan diet agar memiliki tubuh yang sama seperti artis kesukaannya. Nah, bahkan ada yang melakukan diet ketat sehingga menyebabkan mengalami gangguan psikis maupun fisik. Nah, hal selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah mengenai gangguan makan itu sendiri, yaitu pertama saya akan membahas gambaran klinis gangguan makan atau eating disorder. Eating disorder atau gangguan makan pada DSM-4 dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan berlebih. Nah, apa sih anoreksia nervosa itu? Anoreksia nervosa itu adalah sebuah gangguan di mana seseorang melaparkan dirinya atau menolak untuk makan karena memiliki ketakutan bahwa berat badannya akan bertambah. Ketakutan seseorang akan berat tubuhnya akan terus bertambah itu menyebabkan orang yang mengalami anoreksia akan melakukan berbagai cara untuk menguruskan diri. Biasanya dengan diet berlebihan atau tidak mau makan sama sekali. Diet ini akan menyebabkan mereka menjadi sangat kurus. Namun, bahkan ketika seseorang yang menderita anoreksia nervosa ini sudah sangat kurus, mereka tidak pernah puas dengan bentuk tubuh mereka dan tetap melakukan diet atau menolak asupan makan. Dari kondisi ini, tidak jarang penderita anoreksia nervosa meninggal. Anoreksia nervosa umumnya terjadi pada awal hingga pertengahan remaja. Bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Namun, prevalensi anoreksia pada perempuan 10 kali lebih banyak daripada laki-laki. Di mana beberapa ahli berpendapat hal ini dikarenakan adanya stereotip bahwa perempuan dinilai dari bentuk tubuh, sementara laki-laki dari keberhasilan mereka. Kriteria DSM-4 untuk anoreksia. Pertama ada menolak untuk mempertahankan berat badan normalnya. Lalu sangat takut bila berat badannya bertambah, di mana rasa takut ini juga tidak berkurang ketika berat badan mereka itu berkurang. Jadi mereka tidak pernah merasa kurus. Lalu memiliki pandangan yang menyimpang tentang bentuk tubuh mereka. Nah, tadi itu ketika mereka sudah berat badannya sudah turun, badannya sudah kurus, pandangan mereka terhadap tubuh mereka itu tetap memiliki bentuk badan yang tidak ideal menurut mereka. Lalu pada perempuan, kondisi tubuh yang kurus menyebabkan amenorea, yaitu berhentinya periode menstruasi. Lalu pada DSM-4 ini membedakan dua tipe dari anoreksia. Yang pertama tipe terbatas, yang kedua tipe BINGEP, tipe pengurusan. Saya akan membahas tipe terbatas terlebih dahulu. Tipe terbatas itu adalah seseorang dengan anoreksia menurunkan berat badan dengan membatasi asupan makanan. Lalu tipe pengurasan, orang yang bersangkutan secara rutin juga makan berlebihan kemudian mengeluarkannya. Jadi kayak habis makan mereka memuntahkan makanannya itu. Kemudian saya akan membahas tentang bulimia nervosa. Istilah bulimia berasal dari bahasa Yunani yang bermakna lapar seperti sapi jantan. Nah, bulimia nervosa ini adalah sebuah gangguan di mana seseorang akan melakukan makan berlebih, kemudian melakukan perilaku pengurasan. Perilaku ini makan secara berlebihan biasanya dilakukan dalam waktu kurang dari 2 jam dan lebih mungkin dilakukan saat sedang sendirian pada pagi harinya.
Penderita biasanya menghindari makanan kesukaan pada satu hari, kemudian bahkan makan berlebihan esok paginya. Jadi kayak menghindari makanan kesukaan, tapi besok paginya itu malah makan berlebihan. Berbagai studi menyatakan bahwa makan berlebihan juga bisa terjadi setelah interaksi sosial yang negatif, atau setidaknya persepsi atas hubungan sosial negatif. Para pasien menuturkan bahwa mereka hilang kendali ketika binge atau merasa bahwa bukan diri mereka yang ada saat binge terjadi, dan merasa malu serta jijik tersebut, bahkan mencoba menutupinya. Rasa malu dan jijik inilah yang ditambah dengan ketakutan bahwa berat badan mereka akan bertambah setelah makan berlebihan, yang menyebabkan munculnya perilaku pengurasan. Perilaku ini dapat berupa muntah, muntah ini yang paling sering, lalu puasa atau olahraga berlebihan. Bulimia nervosa banyak ditemukan pada wanita di kalangan menengah ke atas dan 1/10 pria pada rentang usia remaja atau dewasa awal. Kebanyakan di antara mereka memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu kurang percaya diri, merasakan cemas yang berlebihan, dan merasa bahwa tubuhnya tidak sesuai keinginannya. Maka, tidak jarang di antara penderita bulimia nervosa ini terindikasi terkena anxiety disorder dan mood disorder. Anoreksia nervosa dan bulimia nervosa memiliki perbedaan, walaupun keduanya memiliki ketakutan akan meningkatnya berat badan dan kecenderungan yang mirip seperti binge, purging, hingga melakukan diet, latihan, dan puasa yang ketat. Nah, pada berat badan, penderita anoreksia nervosa mengalami penurunan berat badan yang drastis, sedangkan penderita bulimia nervosa itu tidak. Kriteria DSM-4 untuk gangguan bulimia nervosa. Yang pertama itu ada makan berlebihan secara langsung. Lalu pengurasan berulang untuk mencegah bertambahnya berat badan. Kemudian simptom-simptom terjadi sekurang-kurangnya 2 kali seminggu selama sekurang-kurangnya 3 bulan. Lalu penilaian diri sangat tergantung pada bentuk tubuh dan berat badan. Pada bulimia nervosa terdapat 2 tipe purging atau mencahar. Yang pertama itu ada purging type atau mencahar. Yang kedua itu ada unpurging type atau tidak mencahar. Binge eating disorder atau gangguan makan berlebih yang dicantumkan dalam DSM-4 sebagai suatu diagnosis yang memerlukan studi lebih jauh dan bukan sebagai diagnosis resmi. Gangguan ini terjadi perilaku makan berlebih yang berulang dalam waktu 2 kali seminggu selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Gangguan ini memiliki ciri-ciri kurangnya kontrol diri selama episode makan berlebih dan merasa tertekan karena makan berlebihan, dan karakteristik lainnya adalah makan dengan cepat dan makan secara diam-diam. Selanjutnya saya akan membahas tentang etiologi dari gangguan makan ini sendiri atau etiologi dari eating disorder. Itu ada beberapa etiologi, ada 6. Yang pertama itu faktor biologis, faktor sosiokultural, pandangan psikodinamika, kepribadian, karakteristik keluarga, dan pandangan kognitif perilaku. Kemudian ada penanganan pada gangguan makan eating disorder. Yang pertama itu penanganan untuk anoreksia nervosa, yaitu biologis dan psikologis. Lalu ada penanganan untuk bulimia nervosa, yaitu sama juga ya, biologis dan psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Ramersa. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ristin. Diagnosis gangguan makan berdasarkan DSM-5. A. Kriteria diagnosis binge eating disorder atau BID. Episode berulang makan pesta. Episode makan B adalah diukur dengan kedua hal berikut. 1. Makan dalam periode waktu yang terpisah. 2. Rasa kurang kontrol atas makan selama episode. B. Kriteria diagnostis bulimia nervosa. Episode berulang makan pesta ditandai oleh keduanya, yaitu 1. Makan dalam periode waktu yang terpisah, misalnya dalam periode 2 jam. Sejumlah makanan yang pasti lebih besar dari apa yang kebanyakan yang orang makan dalam periode yang sama waktu dalam keadaan yang serupa. 2. Rasa kurang kontrol atas makan selama episode. Misalnya, perasaan itu tidak bisa berhenti makan atau mengendalikan apa atau berapa banyak yang dimakan seseorang. C. Kriteria diagnostis anoreksia nervosa. Pembatasan energi secara relatif terhadap persyaratan yang mengarah ke tubuh yang secara signifikan rendah.
pakaian dalam konteks usia, jenis kelamin, lintasan perkembangan, dan kesehatan fisik. Berat rendah yang signifikan didefinisikan sebagai berat yang kurang dari normal atau minimal anak-anak atau remaja kurang dari itu minimal yang diharapkan. Gangguan dengan cara di mana berat badan atau bentuk tubuh seorang dialami, pengaruh berat atau bentuk tubuh yang tidak semestinya pada evaluasi diri, atau kurangnya pengakuan terus-menerus terhadap keseriusan berat badan saat ini rendah. Selanjutnya, gangguan kendali impuls. Gangguan kendali impuls pada PPDGJ 3 dibagi menjadi 4, yaitu 1 patologis, 2 bakar patologis, 1 judi patologis, 2 bakar patologis, 3 curi patologis atau kleptomania, dan 4 trikotilomia. Yang pertama, judi patologis. Nah, dari kata judi tersebut kita sudah tahu berarti ini judi patologis. Nah, judi patologis ini menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patologi Sosial, perilaku perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Judi itu judi patologi. Nah, apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. Terus gejala-gejala judi patologis. Orang dengan judi patologis sering merasa malu dan menutupi masalah mereka. American Psychiatry Association mendefinisikan perjudian memiliki gejala berikut. A. Melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang untuk berjudi. Nah, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang atau barang lainnya untuk dijadikan taruhan. Terus B. Perasaan gelisah atau kesal ketika mencoba untuk mengurangi atau berhenti judi. Nah, ini dia sudah ketergantungan atau sudah asik ya untuk berulang berjudi. Jadi dia tuh akan merasakan kesal karena dia tidak bisa berjudi lagi gitu. 3. Mengutang untuk mengembalikan kerugian sebelumnya. Dan itu sama kayak yang pertama tadi, dia akan melakukan segala cara untuk menutupi utang-utangnya. Terus ada kedua, gangguan kendali impuls, bakar patologis. Nah, bakar patologis ini atau piromania termasuk ke dalam gangguan kebiasaan dan impuls yang ditandai oleh tindakan berulang yang tidak mempunyai motivasi yang jelas. Motivasi rasional yang jelas. Jadi dia melakukan pembakaran ini dia tidak tahu untuk apa dan apa gitu kan. Piromania adalah sebuah gangguan pengendalian impuls yang melibatkan adanya dorongan yang tidak dapat ditolak untuk melakukan pembakaran, di mana orang itu merasakan ketegangan atau rasangan sebelum melakukan pembakaran. Nah, setelah dia melakukan pembakaran tersebut, maka dia akan merasakan lega atau puas atas pembakaran tersebut. Nah, itu gangguan ini ditemukan lebih sering pada laki-laki daripada perempuan. Dan orang yang menciptakan kebakaran lebih mungkin agak terbelakang dibandingkan populasi umum. Beberapa penelitian dilakukan menyatakan bahwa adanya peningkatan identifikasi penyalahgunaan alkohol pada orang yang menciptakan kebakaran. Orang dalam piromania biasanya memiliki riwayat sifat antisosial, seperti membolos, melarikan diri dari rumah, dan melakukan kenakalan. Terus faktor penyebab bakar patologis. Pertama, adanya sebuah pengalaman traumatis. 2. Seperti kita ketahui, pengalaman yang menjadikan seseorang memiliki rasa trauma yang sangat mendalam. Bisa juga menjadi salah satu penyebab terjadinya piromania. Di antaranya bisa kemungkinan pelecehan seksual yang terjadi ketika masa kecil. Ketiga, penelantaran anak bisa menjadi salah satu kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penyebab gangguan yang satu ini, di mana penelantaran yang satu ini mengakibatkan hal-hal yang membuat seseorang menjadi trauma. 4. Terjadinya kelainan hipoglikemia juga bisa menjadi salah satu penyebab gangguan primomania yang muncul pada diri seseorang. Jadi faktor penyebab bakar patologi ini kebanyakan dari trauma ya. Terus ada curi patologis atau kleptomania. Nah, ini enggak asing
kita dengar, ya kleptomania merupakan salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang ditandai dengan mencuri berulang. Perilaku tersebut disertai dengan keinginan kuat yang sulit dikendalikan. Kleptomania dapat berhubungan dengan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecanduan alkohol, gangguan kecemasan, dan gangguan obsesif kompulsif. Kleptomania memiliki kesamaan gejala dengan adiksi, seperti adanya tekanan yang kuat sebelum keinginan tersebut dicapai, penurunan keinginan segera sesaat setelah aksi dilakukan, adanya jeda waktu, jam, hari, atau minggu terhadap munculnya keinginan melakukan aksi pencurian berulang, serta terdapat perasaan senang setelah melakukan aksi tersebut. Faktor penyebab curi patologis. Penyebab kleptomania tidak diketahui, meskipun mungkin memiliki komponen genetik dan dapat ditularkan antara kerabat tingkat pertama. Maksud tingkat pertama yaitu mungkin keluarga. Ada juga tampaknya menjadi kecenderungan yang kuat untuk kleptomania untuk hidup berdampingan dengan gangguan obsesif kompulsif, bulimia nervosa, dan depresi klinis. Menurut DSM-5, kleptomania memiliki kaitan dengan sistem serotonin, dopamin, dan opioid. Alasannya karena orang memiliki dorongan untuk mencuri sebagai alien, yaitu intrusi yang tidak diinginkan di dalam kondisi mental mereka. Bukti lainnya menunjukkan bahwa kleptomania mungkin memiliki kaitan dengan gangguan mood seperti depresi. Perkenalkan, nama saya Aldi Vandra. Di sini saya akan menjelaskan gangguan kendali impuls. Trikotilomania. Trikotilomania adalah gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan untuk mencabuti rambutnya. Umumnya, dorongan ini muncul ketika penderitanya mengalami stres atau cemas. Mencabuti rambut adalah cara yang dilakukan penderita trikotilomania dalam meredakan stres atau cemasnya. Banyak penderita trikotilomania yang menyangkal bahwa dirinya mereka bersalah. Ketika terjadi kebotakan, biasanya mereka akan menyembunyikan bagian yang botak tersebut dengan memakai topi, alis palsu, atau bulu mata palsu. Tetapi tidak semua pengidap trikotilomania merasa senang atau lega setelah mencabuti rambut. Beberapa di antaranya malah jadi merasa malu dengan perilaku mereka dan merasa minder karena penampilan fisik mereka menjadi tidak tertarik. Faktor penyebab dari trikotilomania ini masih belum diketahui. Namun terdapat beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya trikotilomania. Yang pertama, memiliki kebiasaan buruk. Yang kedua, kekurangan hormon serotonin. Yang ketiga, memiliki penyakit yang disebabkan gangguan sistem saraf. Yang keempat, kelainan struktur dan metabolisme otak. Yang kelima, terdapat anggota keluarga yang memiliki rawat trikotilomania atau gangguan mental lainnya. Penanganan pada gangguan kendali impuls. Yang pertama itu adalah penanganan untuk judi patologis. Penanganan untuk orang dengan berjudi patologis dimulai dengan mengenali setiap masalahnya. Judi patologis sering dikaitkan dengan penyangkalan. Orang-orang dengan penyakit sering menolak untuk menerima bahwa mereka sakit atau membutuhkan pengobatan. Yang kedua, penanganan untuk bakar patologis. Penanganannya pada umumnya bersifat kognitif, behavioral, dan melibatkan tindakan membantu orang itu untuk mengidentifikasi tanda-tanda yang mencetus dorongan itu dan mengajari strategi coping untuk menolak godaan menyulut kebakaran. Yang ketiga, penanganan untuk curi patologis atau kleptomania.
penanganan untuk kleptomania itu bisa dilakukan dengan psikoterapi berorientasi tilikan dan psikoanalisis. Yang ketiga, penanganan untuk trikotilomania diobati dengan psikoterapi kognitif atau terapi perilaku kognitif yang akan dibantu oleh seorang ahli dalam mengubah perilaku negatif mereka menjadi positif. Diagnosis gangguan berdasarkan PPDGJ. Yang pertama itu judi patologis. Gambaran yang esensial dari gangguan ini adalah berjudi secara berulang yang menetap, yang berlanjut dan seringkali meningkat meskipun ada konsekuensi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, judi patologis harus dibedakan dari yang pertama, judi dan taruhan untuk kesenangan. Yang kedua, judi berlebihan oleh penderita gangguan manik. Yang ketiga, judi pada kepribadian disosial. Yang kedua itu diagnostik bakar patologis. Gambaran yang esensial dari gangguan ini adalah berulang-ulang melakukan pembakaran tanpa motif yang jelas. Misal motif mendapatkan uang, balas dendam, dan politis. Ia sangat tertarik menonton peristiwa kebakaran dan perasaan tegang meningkat sebelum melakukan dan sangat terangsang segera setelah berhasil dilaksanakan. Bakar patologis harus dibedakan dari yang pertama, sengaja melakukan pembakaran tanpa gangguan jiwa yang nyata. Kedua, pembakaran oleh anak muda dengan gangguan tingkah laku. Yang tiga, pembakaran oleh dewasa dengan menggunakan kepribadian disosial. Keempat, kebakaran oleh skizofrenia. Yang kelima, pembakaran pada gangguan mental organik. Yang tiga, ada curi patologis atau kleptomania. Gambaran yang esensial dari gangguan ini adalah adanya peningkatan rasa tegang sebelum dan rasa puas selama dan segera sesudahnya melakukan tindak pencurian. Yang kedua, meskipun upaya untuk menyembunyikan biasanya dilakukan, tetapi tidak setiap kesempatan yang ada digunakan. Yang ketiga, pencurian biasanya dilakukan sendiri, tidak beramai-ramai. Yang keempat, individu mungkin tampak cemas, murung dan rasa bersalah pada waktu pencurian, tetapi hal ini tidak mencegahnya mengulangi perbuatan tersebut. Judi patologis harus dibedakan dari pencurian berulang di toko tanpa gangguan jiwa yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, gangguan mental organik, di mana berulang kali gagal untuk membayar barang belanjaan sebagai konsekuensi berkurangnya daya ingat dan kemerosotan fungsi intelektual lain. Yang C, gangguan depresif dengan pencurian. Beberapa penderita depresi melakukan pencurian dan mungkin akan tetap mengulanginya selama gangguan depresi itu masih ada. Dan yang terakhir, trikotillomania. Yang pertama adalah gambar trikotillomania. Gambaran yang esensial dari gangguan ini adalah kerontokan rambut kepala yang tampak jelas. Pencabutan rambut biasanya didahului oleh ketegangan yang meningkat dan setelahnya diikuti dengan rasa lega atau puas. Diagnosis ini jangan dibuat apabila sebelumnya ada penanganan peradangan kulit atau apabila pencabutan rambut adalah respon terhadap waham atau halusinasi, tidak termasuk gangguan gerakan stereotypi dan mencabut rambut. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.